alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, tu Ibu Pertiwi. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada. Berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Pancasila, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Baik, kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan ada Guru Besar dari UGM, Prof. Kunchoro, dan juga Rektor UI Yogyakarta, Prof. Fatul. Prof. Kun, tadi kita sudah simak bersama pernyataan dari Kapolrestabes Semarang yang mengaku memang meminta untuk ke sejumlah rektor meminta membuat video testimoni baik soal pemerintahan Jokowi. Katanya demi cooling system jelang pemilu. Apakah lagi-lagi ini adalah bentuk ketidaknetralan aparat? Ya jelas dong. Kenapa itu kan bukan tugasnya polisian toh. Polisian itu kan mengamankan. Kalau itu cooling system, kita harus bisa melihat. Guru besar universitas seluruh Indonesia itu bergerak. Itu kalau tidak ada sebab, mesti ada sebabnya. Lah penyebabnya apa? Gitu. Penyebabnya masih malang melintang kesana kemari berbuat tidak adil. Bahkan mereka menuduh kami yang tidak-tidak. Kok malah kami yang menyuarakan dengan kasih. UGM itu menyatakan dengan kasih loh Mbak. Bahwa kami itu karena semuanya orang UGM, kita mengingatkan Pak Jokowi. Satu, untuk kembali mewujudkan nilai-nilai ke-UGM-an dan jati diri UGM. Dua, untuk kembali menegakkan demokrasi Pancasila. Hanya itu yang kita mintakan. Karena kita tahu semuanya akan berbahaya kalau kita dia melanggar itu. Dan betul sekali, hampir seluruh yang datang kepada saya, mereka mengatakan ketika melihat saya menyanyi dan saya juga ikut menangis di situ, aku melu mewek mas. Itu banyak sekali yang mengatakan pada seperti itu. Dan mereka menyatakan terima kasih telah menyuarakan suara hati kami. Ini artinya kenapa? Kok ada kebersamaan? Itu tidak ada. Karena tadi ini menyangkut masalah etika, kehidupan, ya itu ke pergaulan, kemudian juga terdapat rasa keadilan. Ketika itu terkoyak, semuanya akan terkena itu. Oke, ketika gelombang gerakan dari kampus ini, Prof. Kunchoro, direspon oleh istana orang-orang dekat presiden dengan kontra narasi yang mengatakan ini adalah gerakan partisan, agitasi, apakah itu semakin menunjukkan arogansi? Belum ada nih tanda-tanda perubahan dari pemerintah? Saya itu sangat setuju. Bahkan sekarang minta maaf, Pak Jokowi ketika menjawab, itu kan hak demokrasi. Dalam batin saya, Pak, apakah ini perlu ada gerakan-gerakan yang kayak tahun 98 gitu loh. Atau kami itu dengan bahasa kasih, sekali-sekali dengan bahasa kasih. Lalu dengan cara apa kami mengingatkan? Kalau kami selalu dikatakan begitu. Kenapa? Karena banyak pendukung-pendukungnya itu menyamaratakan antara kami dari perguruan tinggi dengan organisasi partai politik yang mereka tuh jadi atur-atur. Kami itu dari moral, tidak ada. Kami tidak ada kepentingan apa-apa. Saya umur saya sudah 69 tahun. Saya dituduh mau cari jabatan. Untuk apa? Gitu. Oke, jadi, baik. sekali lagi, mohon jangan dilawan. Kalau semakin dilawan, ini ketidakpuasan dari masyarakat semakin kuat, ini semakin membahayakan Pak Jokowi. Dan kalau itu semakin membahayakan Pak Jokowi, Gajah Mada juga yang namanya tidak baik. Baik, semakin membahayakan Pak Jokowi, tapi Prof. Fatul, respons dari Presiden Jokowi sudah lebih dari sekali mengatakan bahwa gerakan kampus ini ya silakan saja, bahwa ini adalah hak berdemokrasi. Cukup tidak respons Presiden yang seperti itu? Demokrasi itu bermacam-macam, Mbak Yelvia. Sekarang ada demokrasi model baru, namanya demokrasi perasaan. Ketika akal sehat ditinggalkan dan perasaan mendominasi, sehingga perasaan publik itulah yang dimainkan untuk membuat gerakan-gerakan untuk menguntungkan dirinya, kelompoknya,
partainya dan yang lain-lain. Jadi demokrasi itu demokrasi perasaan, bukan demokrasi yang sejatinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya pernyataan sikap kami dari UI kan sangat sederhana ya. Tinggal dinegasikan betul atau tidak. Contoh, kami ingin ada teladan dari Presiden untuk tidak berpihak. Terjadi tidak? Ternyata terjadi kan? Nah, kami melihat ada penggunaan sumber daya negara termasuk aparatur negara. Nyatanya terjadi. Kami juga melihat ada personalisasi, politisasi bantuan sosial. Meskipun teriak-teriak tidak, ya nyatanya terjadi. Rakyat kan semakin cerdas Mbak Silvia ya. Dan tampaknya yang dibutuhkan itu hanya satu, yaitu kejujuran mengakui itu semua. Selama tidak ada kejujuran mengakui, yang ada hanya kekalutan, kepanikan dengan beragam retorika yang dibangun, yang justru itu tidak menambah masalahnya terurai, justru malah bertumpuk-tumpuk. Oke, ada lagi retorika yang kita dengar dari Presiden, pesan bahwa masyarakat harus bisa menjaga dan menghargai hasil pemilu nanti. Coba kita simak pernyataan Presiden Jokowi selengkapnya. Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat. KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, yang jujur dan adil, menghargai hasil pemilu, dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia. Hari ini Presiden mengatakan demikian supaya aparat bisa netral, kita harus bisa menghargai hasil pemilu. Prof. Fatul, dengan segala keberpihakan yang kita lihat selama ini, pelanggaran etik, dugaan kecurangan, ketidaknetralan, bisakah kita menghargai hasil pemilu nanti? Hasil dari sebuah proses itu tidak bisa dilihat ujungnya saja. Artinya tahapan-tahapannya itu juga perlu kita lihat. Pertanyaannya adalah, kalau proses semuanya terjadi secara konstitusional, sesuai dengan regulasi, semuanya seakan tidak punya alasan untuk tidak menghargai. Justru yang tidak menghargai itu yang bermasalah. Tetapi kalau kita menjadi saksi bahwa ada masalah selama proses, nah ini akan menjadi pertanyaan. Akan menjadi pertanyaan, dan pertanyaan jadi tidak 01, artinya bukan ya atau tidak. Artinya ada banyak hal yang saling berkelindahan yang menjadikan semakin rumit. Dan saya khawatir ketika proses yang terjadi ini tidak melalui kanal rel yang sejatinya semestinya, maka hasilnya saya khawatir tidak mendapati legitimasi, tidak absah. Dan itu kalau terjadi, maka ongkos yang harus dikeluarkan bangsa ini luar biasa, Mbak Silvia. Ya. Ongkos bukan hanya ongkos dalam bentuk nominal uang ya. Ongkos bagaimana keadaban berbangsa dan bernegara dibangun ini rusak, runtuh begitu saja. Ya. Ini yang kami khawatirkan. Dan ketika itu terjadi, apa yang sudah diikhtiarkan oleh pendahulu-pendahulu kita, pendiri bangsa, 98 yang mencoba menyemai benih-benih demokrasi di Indonesia yang sekarang tampaknya dengan sangat sedih harus kita katakan sudah layu. Dan ketika layu tidak dirawat dengan baik, maka ujungnya cuma satu, mati. Dan ketika sudah mati, sama sekali sulit bagi kita untuk membayangkan bagaimana menghidupkannya kembali. Harganya sangat-sangat mahal, Mbak Silvia. Ini yang tampaknya perlu kita tegaskan. Baik, oke, jangan sampai itu terjadi ya. Prof. Kunchoro, terakhir, hari ini Presiden menegaskan tidak akan berkampanye dan kembali bicara soal netralitas seperti yang kita dengar tadi. Apakah itu cukup mengobati kegelisahan sivitas akademika? Tidak. Karena manusia itu punya fungsi banyak peran. Saya berbicara di sini, itu minimal ada 2, gitu. Atau 3, atau 4. Saya sebagai diri saya Kunchoro. 2, saya menjadi dosen Fakultas Psikologi. 3, saya pembaca petisi. 4, saya adalah
seorang ahli psikologi sosial yang melakukan sebuah pembelajaran dari kasus ini. Nah sekarang posisi saya yang mana? Kalau Pak Jokowi sekarang tidak kampanye itu apa? Kalau dia masih bagi-bagi bansos, itu masuk kategori kampanye apa tidak? Gitu. Ini saya kira kita harus paham juga. Jadi jangan sampai, dan ini keadilan itu nampak apa? Gini Mbak, ketika Mbak Sylvia foto-foto dengan teman-teman Anda, tadi swasta ya, tapi yang pemerintah, yang ASN, foto-foto gitu, tangannya bentuk angka gitu, tidak boleh. Tapi ada menteri yang dengan nyata-nyata menyatakan saya memilih Pak ini, gitu. Itu tidak ada. Ini tadi foto ini tadi. Kemarin sama seperti dulu Pak Jokowi itu kita junjung tinggi bagus. Tetapi kemarin ketika sampai dengan mengundang 3 calon untuk ngobrol makan siang bagus. Tapi setelah itu apa? Yang terjadi adalah ngajak makan siang hanya untuk kelompoknya sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya saja, itu menyalahi hukum apa tidak? Menggunakan fasilitas negara apa tidak? Nah, yang terakhir yang kami sampaikan adalah, kalau tadi diceritakan masalah dituntut apakah kalau ini selesai, apakah kemudian hasilnya itu legitimit apa tidak? Sama dengan ini sebetulnya contoh dalam kehidupan kita. Mungkin Mbak Sylvia dulu kehidupannya susah, Mbak Sylvia berjuang sampai dengan kemudian berhasil sekarang menjadi penyiar. Orang sering mengatakan bahwa hasil itu tidak pernah meninggalkan proses. Baik, oke. Masih ada waktu, mudah-mudahan ini bisa didengar dan direnungkan bersama. Prof. Kun, Prof. Fatul, terima kasih banyak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.